Buset nih anak. Ya, tapi gue gak sedih kok. Hamil di luar nikah kayak gini. Jawab Hera mencoba tersenyum. Duh, Hera. Gue gak tahu mau ngomong apa sekarang. Melani melepas sendoknya. Lalu Hera sesaat. Siapa sayang? Lanjutnya setelah melepas. Siapa lagi? Gumam Bella. Vino? Tanya Melani. Hera menjawab hanya dengan deheman. Dan lo udah ngasih tahu ke dia. Sudah. Terus tanya Melani yang kebiasaan bertanya dengan sepotong-sepotong. Ya, dia nyuruh nyari cowok lain untuk bertanggung jawab. Kini Melani yang benar-benar emosi. Wajah putihnya memerah dan kedua matanya menatap tajam ke depan. Mel, lo tenang dulu, kata Hera menenangkan Melani. Lo kenapa diam saja sih? Digituin sama Vino? Mata Melani membulat. Ia menatap Hera dengan wajah ketidaksukaan. Namun Hera hanya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Ya, gue bakal tetap pertahanin nih anak Mel. Gue bingung mau ngomong apa lagi ke lu, Her. Ya kalian cukup support ke gue aja sayang. Jangan pernah kucilkan gue. Tampak kedua mata Hera berair. Dan jantungnya berdebar-debar karena sejujurnya ia begitu sakit hati dengan kelakuan Vino. Namun, ia berusaha tetap tegar dan menutup kesakitannya di hadapan kedua sahabatnya. Mata Hera kini mulai berkabut. Dadanya terasa sesak. Ia tak bisa menyangkal bahwa memang ia sakit hati. Orang yang ia inginkan bertanggung jawab atas janinnya ternyata sangat. Tetapi entah mengapa dari hati kecil paling dalamnya seakan memaafkan apa yang dilakukan oleh Vino. Mungkin inilah yang dinamakan cinta. Gak, ini gak boleh dibiarin, Her. Seketika tubuh Hera menjadi lemas hingga ia tak sanggup lagi harus berbuat apa. Ia menunduk di hadapan sahabatnya yang ikut merasakan apa yang dirasakan olehnya. Napasnya pun kini sesak setelah menyadari bahwa Melani lah tetap tak menerima kelakuan Vino. Sedangkan Bella sejak awal juga mencoba marah tapi karena Hera menyuruhnya tak melakukan apa-apa. Lo, gak usah ngelakuin itu, Mel. Takutnya lo. Kenapa? Lo takut? Orang kayak Vino bakal nyekain gue? Basit. Mel, sudahlah, Her. Gue sebagai sahabat yang sayang sama lo, gak terima lo diginiin sama dia. Jawab Hera membuat Melani makin emosi akan sikap Hera. Pokoknya, kalau gue dan niatkan mau dapat si Vino, maka siapapun tak akan mampu menghentikannya. Gumam Melani, membuat Bella maupun Hera menarik nafas dalam-dalam. Dan lo, Bel, cepat kasih alamat Vino saat ini juga, karena gue yakin lo pasti tahu. Dan kalau gue minta sama Hera, gak bakal dikasih. Bella menatap ke Hera sesaat. Sudahlah, Bel. Gimana, Her? Kasih aja, Bel. Oke deh. Dengan berat hati, Bella mengetikkan alamat Vino di aplikasi WA dan mengirimkannya ke Melani. Melani pun akhirnya membaca pesan itu dan sesaat terdiam memikirkan apa yang akan ia lakukan. Merencanakan untuk mendamprat Vino di rumahnya nanti. Saat Melani menarik nafasnya dalam-dalam, dan karena posisi duduk mereka berdampingan dengan jendela resto dengan kaca yang begitu terang melihat keadaan di luar, ekspresi wajah Melani berubah seketika. Mel, lo lihat apaan? Melani tampak tersenyum kecut, lalu menggelengkan kepalanya di hadapan kedua sahabatnya. Gak, lupain. Maka setelahnya mereka kembali melanjutkan menghabiskan santapan siang mereka. Malam hari. Dasar Vino. Ketika kedua orang tuanya sedang keluar kota, selama 2 hari ia benar-benar memanfaatkan dengan memanggil beberapa kawanannya malam ini untuk mengadakan party kecil-kecilan. Dan kini tampak Vino dan juga keempat kawanannya sedang menikmati minuman beralkohol di atas teras rumah mereka. Acara bakar-bakar ayam pun mereka lakukan.
Tak lupa, Vino mengeluarkan perangkat sound systemnya dan memutar lagu remix memakai USB untuk menemani party kecil mereka malam ini. Benar-benar suasana malam ini sanggup membuat Vino melupakan kejadian. Kejadian di mana ia mengetahui jika Hera sedang hamil. Ayo friends, kita tos dulu. Teriak Vino mengajak kawanannya untuk bertosan riak. Terdengar suara gelas bersentuhan. Lalu mereka sama-sama meneguk minuman masing-masing. Vino mengerang setelah menghabiskan segelas minumannya dan membalikkan gelasnya menghadap ke bawah. Ya payah lo orang. Nih lihat, gelas gue ludes, kata Vino yang paling terlihat benar-benar menikmati minuman mereka. Lagi, mereka mengisi masing-masing gelas sambil menikmati ayam panggang yang baru saja diambil dari panggangan. Ada yang bergoyang. Ada pula yang hanya duduk bersandar. Ada yang sedang sibuk bermain HP. Dan juga sedang sibuk mengetuk-mengetuk meja sering lagu remix berdenggang menemani mabuk mereka. Hingga saat mereka telah mabuk setengah dan beberapa botol minuman telah kosong, sebuah mobil sedan memarkir di depan pagar rumah Vino. Salah satu kawanan Vino pun yang pertama kali melihatnya langsung menyenggol dengan Vino. Vin, ada yang datang. Vino terkejut dan saat mengira itu kedua orang tuanya hampir saja membuat jantungnya copot. Untung saja bukan mobil kedua orang tuanya yang parkir di depan pagar rumahnya. Maka ia pun kembali menikmati minuman dan kesenangan bersama kawanannya. Saat masih sibuk-sibuknya meneguk minuman masing-masing, Vino terbatuk-batuk bersamaan menyembur sedikit minumannya ke salah satu kawanannya ketika menyadari sesosok bidadari telah berdiri tak jauh dari mereka saat ini. Vin, ada cewek tuh. Vin, siapa? Sosok itu melangkah mendekati mereka. Tatapan dari sosok itu membuat tubuh Vino sedikit bergidik. Dalam benak Vino yang masih sedikit sadar, mungkin gadis ini datang ke sini untuk menyuruhnya bertanggung jawab atas sahabatnya. Kenapa lo malam-malam gini datang ke sini? Tanya Vino ketika ia telah berdiri membalas tatapan sosok itu. Vin, suara merdu, namun berserak dari sosok gadis yang cukup dikenal Vino. Namun, tiba-tiba Vino mengenyai bersamaan pengaruh alkohol yang telah menderanya. Sesaat menoleh ke kiri dan kanan seakan mengisyaratkan akan sesuatu kepada kawanannya. Mending lo ikutan, Mike, kita minum gi. Daripada lo masih berdiri di situ. Ujar Vino, lalu seakan ingin maju mendekati gadis itu. Vin, Hera hamil. Terus, gadis itu memejamkan matanya sesaat, menarik nafasnya dalam-dalam, karena ia telah emosi sejadi-jadinya akan sikap Vino. Lo tanggung jawab lah, jangan jadi cowok kayak gini dong. Hardi gadis itu, namun tampak Vino masih saja menyeringai makin mendekatinya. Mau ngapain Vin? Gue mau tanggung jawab, kalau lo juga, Mel. Mungkin saja, jika ia tak didorong atas kemauan seseorang, maka Melanie tak akan mampu datang membawa dirinya sendiri ke tempat ini, ke rumah Vino yang berada di daerah barat ibu kota. Seemosi-emosinya dia atas apa yang didengarnya sejak siang tadi, di resto ketika sedang makan bersama kedua sahabatnya. Kabar pahit tentang Hera. Melanie masih memiliki pikiran yang waras. Bukan juga cerita action, di mana ceweknya yang lagi emosi tanpa tendeng ngaling-ngaling mendatangi kandang macan. Mak kandang seorang pria yang telah begitu tega Hera tanpa tanggung jawab. Tanpa sesuatu yang dapat menyelamatkannya ketika keadaan paling terburuk terjadi. Yang di akhir episode datang superhero yang entah dari mana untuk menyelamatkannya. Bukanlah ya, ini kisah Eka. Bukan kisah superhero. Oke, skip. Ya, kini Melanie telah berani mendatangi rumah Vino karena adanya dorongan dari seseorang.
Tanpa pria itu sadari yang sedang berdiri tak jauh darinya, Melanie tersenyum tipis dan berharap yang dikatakan oleh seseorang itu dapat membuat dirinya tidak kenapa-napa. Gadis itu memejamkan matanya sesaat, menarik nafasnya dalam-dalam, yang awalnya untuk memancing pria itu dan kawanannya. Namun setelah mendengar ucapan brengsek dari pria itu, maka membuat Melanie telah emosi sejadi-jadinya. Ditambah lagi akan sikap Vino yang menurut Melanie sangat memuakan. Maka setelah ia memejamkan matanya, membukanya kembali sambil menarik nafasnya dalam-dalam sesaat sebelum. Lo tanggung jawab lah, jangan jadi cowok brengsek kayak gini dong. Melanie menghariknya pria yang tak lain Vino. Lanjut Melanie agak gentar karena ia hanya sendiri berada di tempat ini. Sedangkan dia, duh lama amat sih lo, Melanie berucap dalam hati karena belum juga merasakan kehadiran seseorang yang ditinggal di dalam mobilnya tadi. Gue mau tanggung jawab kalau lo juga, Mel. Duh, buruan bantuin Melanie, please. Melanie berucap kembali dalam hati karena tubuhnya telah gemetar, dadanya telah sesak dan jantungnya pun berdetak makin kencang. Berharap jika malam ini bukanlah malam terakhir ia memegang predikat tak tersentuh oleh pria maupun. Meski ia kemari bersamaannya, namun entah mengapa dan apa maksudnya justru Melanie yang disuruh turun di awal. Dalam diamnya menunggu saat-saat ia muncul karena posisi Vino benar-benar sudah sangat dekat. Saat Melanie melirik dengan pandangan ketakutan kepada Vino, lalu ia pun memejamkan kedua matanya, berharap semuanya baik-baik saja. Bersamaan juga ingatannya kembali terputar ke kejadian siang tadi. Kejadian di mana akhirnya ia dengan berani berdiri di tempat ini. Beberapa menit yang lalu, Melanie tempat melihat sosok yang begitu ia kenal berlalu di luar resto. Dan kini, saat ia baru saja menghabiskan makanannya, ia makin deg-degan ketika sosok itu telah masuk ke dalam resto. Bahkan, kini sosok itu sengaja memilih duduk tak jauh darinya sambil sesaat menoleh dan menatap Melanie dengan tajam. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel kami biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.